pidana mati sudah diberikan dan juga sudah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyuman Santoso terhadap Ferdy Sambo. Dan untuk membahasnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah ada Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Kang Asep, kalau Kang Asep menilai apakah vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo ini berlebihan atau ini sudah sesuai dengan fakta hukumnya? Ya, sering saya katakan kan di awal juga, kalau saya hakimnya saya matiin itu kalimat. Tapi kan detik-detik terakhir kita khawatir ada perubahan-perubahan. Kalau istilah Pak Mahfud ada gerilya. Cuman saya bilang kita hormati, kita hargai, kita percaya majelis. Ternyata majelis mengikuti hati nuraninya. Ya. Jadi saya walaupun maaf dengan segala hormat, pertimbangannya agak muter-muter ke sana kemari. Tapi kan bagi kita, bagi publik, bagi semua rakyat Indonesia, bahwa keadilan ditegakkan. Artinya dikenakan hukuman maksimal. Ya. Walaupun mungkin bagi saya juga rakyat Indonesia jangan dulu bergembira. Ya, kita sebenarnya syukur hukuman mati. Kenapa tidak boleh bergembira, Kang Asep? Kenapa nggak boleh bergembira? Karena RKUHP yang baru mengatur kalau orang dijatuhkan hukuman mati bisa berubah. Karena hukuman mati ini hukuman alternatif. Jadi 3 tahun nanti akan kemudian 3 tahun sudah berlakunya nanti 2025 ya. 2025 itu KUHP yang baru berlaku itu disebutkan orang yang menjalani hukuman mati kalau sudah menjalani hukuman 10 tahun bisa berubah hukumannya. Menjadi? Ya berubah, bisa seumur hidup, bisa 20 tahun. Kalau 20 tahun dapat remisi, ujungnya bisa mungkin bebas. Perjalanan cuma 15 tahun. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang sekarang senang, jangan senang dulu. Katakan ini kan ada banding. Betul. Anggaplah nanti dikuatkan oleh banding, tolak banding. Katakan dikuatkan kasasi, ya atau juga melaksanakan PK, pasti dilakukan. Orang tidak mungkin tidak melakukan. Satu itu. Kedua, ada undang-undang gerasi. Gerasi itu mengatakan kalau orang dihukum mati mengajukan gerasi, eksekusi belum dilaksanakan. Jadi setidaknya ada 2 undang-undang, undang-undang gerasi dan KUHP yang baru. Nah itu yang memang sekali lagi sebenarnya kita berbahagia, berbangga, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan, ya bahwa sesuai dengan harapan publik bahwa ini harus dihukum maksimal. Karena tadi dulu saya katakan kan, kenapa harus dihukum maksimal? Dia menyebabkan meninggal. Ya. Ada korps kepolisian nama baiknya hancur, baik secara personal, institusional, malah prosedural dia berkelit. Lebih parah lagi ada beberapa anggota kepolisian yang harus diproses. Betul. Itu jadi masuk di situ. Tadi saya pikir tidak ada hal meringankan. Ada hal yang meringankan. Wah, nggak jadi mati nih. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada yang meringankan. Kalau tidak meringankan udah pasti itu mati. Sekali lagi dihukum itu prinsipnya kalau ada yang tidak meringankan, hukumannya maksimal yaitu mati. Dan kita bersyukur mati. Tapi sekali lagi syukur kita atas mati itu hati-hati. Belum tentu eksekusi mati akan dilaksanakan. Ya, karena dia akan upaya hukum. Ketika upaya hukum pasti prosesnya setahun. Undang-undang udah berlaku, apalagi ada undang-undang gerasi. Itu catatan penting. Tapi ya kita setidaknya bersyukurlah bahwa sekarang ada oknum penegak hukum, polisinya polisi dikasih hukuman maksimal. Itu yang diharapkan. Jadi kita masih ada keadilan di Republik ini dan kita bersyukur dan saya juga terima kasih lah ya bahwa dalam majelis hakim ada keberanian. Tapi sebenarnya berarti Kang Asep ini sebenarnya pesimis hukuman pidana mati akan diterapkan pada Ferdy Sambo beneran ini? Ya, termasuk tadi saya ikutin pertimbangan pesimis. Ternyata Kamis sudah musyawarah, udah jadi itu putusan ya, matikan musyawarah tanggal 9. Karena gini, ini berkembang setelah Pak Mahfud menyatakan ada gerilya. Nah, ada gerilya yang kita khawatirkan. Apalagi saya dengar penjelasan mantan Kabar Eskrim, Pak Susno, dengar mantan Intel, Pak Ponto ya. Kita sebut nama-namanya. Ketika pergerakan ini terjadi, nah yang kita khawatirkan ada 2 teori yang berkembang. Pilihan stabilitas. Stabilitas itu jangan dihukum mati, jangan hukum berat. Karena kalau hukum berat, Sambo bunyi. Karena ada beberapa perkara yang dipegang dia, istilah mereka itu ada trup. Sehingga hukum ringan. Ada kartu as gitu ya. Tapi kalau kelompoknya amputasi biar keluar semua, kita selesaikan. Toh, kalaupun dijatuhkan hukuman mati, toh dia tidak akan mati. Ternyata saya pikir hakim menganut pahamnya amputasi. Ya hukum mati lah, kita nggak ada masalah. Toh dia juga nanti kalau lihat undang-undang KUHP yang baru maupun undang-undang gerasi, dia tidak akan dilaksanakan. Tapi saya berharap dengan setelah kejadian ini, ya Pak Sambo sebutlah yang sekarang dikhawatirkan oleh pihak-pihak, misalkan oleh saya sebut ya Pak Susno pernah menyebut, Pak Ponto pernah menyebut, ya sebut aja biar kita clear dan clean kan. Artinya apa? Kalau sekarang masalah-masalah besar tidak diungkap, tidak diungkit, ini menjadikan beban sejarah. Ya, jadi pembelajaran berharga setidaknya dari putusan mati ini adalah ya sekali lagi sejarah hukum tertoreh di Jakarta Selatan. Ya siapapun, pangkatnya apapun mati. Walaupun soal mati tanda tanya besar nanti eksekusinya kan. Jaksa berani apa enggak? Atau berapa banyak hukuman mati. Kedua, ada pembelajaran lagi berikutnya kita tunggu Putri. Tunggu lagi JC besok hari Rabu. Nah kalau sekarang
aktor intelektual udah wajar dihukum maksimal. Itu alasannya benar, walaupun kita juga mungkin masyarakat publik tuh. Pertimbangannya, rasio disidendinya ya agak panjang, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan ujungnya mati. Cuma yang kita tunggu nanti sih di PC. Nah PC apakah akan dinaikkan atau diturunkan? Ya. Nah kalau yang lain sekarang nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ya. Tapi kita fokusnya masih di Verdi Sambo ini. Kang Asep, tadi Anda katakan bahwa fokus dari vonis pidana mati ini Anda pesimis untuk bisa ditegakkan, dilakukan karena KUHP yang baru akan diterapkan nanti di akhir tahun 2025. Lalu apa yang bisa dijaminkan supaya masyarakat ini, pasti ada tuntutan masyarakat supaya vonis pidana mati ini tetap dilakukan? Ya kita kan selalu sila kedua lah kemanusiaan adil dan beradab. Yang penting keadilan ditegakkan. Artinya bagi orang yang berbuat jahat dilaksanakan putusan mati. Nah kan kita berharap juga orang juga tidak selamanya jelek. Tidak selamanya berbuat baik. Ketika orang jatuhkan mati dan politik hukum pemerintah sekarang ya menganut hukuman mati, ada hukuman alternatif ya bisa berubah, ya sudah kita hormati, itu aturan hukum gitu kan. Tapi setidaknya ya sebagian besar, kita tidak benar mengatakan seluruh anak rakyat Indonesia kan, nanti tanya publik yang mana, terpuaskan hari ini kalimatnya huruf bukan angka. Walaupun jujur aja, saya detik terakhir termasuk yang pesimis ya, bahwa tidak akan huruf tapi angka. Walaupun di awal sebenarnya kalau saya hakimnya, saya matiin, gampang kok, itu kalimat saya kan. Tapi ternyata sekarang sejarah itu membuktikan mati, dan kala kemudian misalkan, ya kita berharaplah semua orang juga telah pasti berbuat salah, ya ada. Ya kebaikan-kebaikan dilakukan. Ya minimal kebaikan tuh membuka aib. Sebenarnya ada apa di institusi tersebut. Supaya polisi, kepolisiannya bisa bersih gitu kan. Kita dukung presisinya Kapolri gitu kan. Bahwa ternyata bisa dibersihkan. Dan kita akan bersyukur gitu. Baik. Kang Asep tadi pada saat membacakan analisis yuridis ya oleh pihak Hakim Ketua, bahwa pelecehan seksual kalau kita tadi ikuti, ini tidak ada bukti yang valid, tidak ada bukti yang kuat. Ini apakah berarti mengindikasikan Putri berbohong sehingga nanti dampaknya adalah nanti divonis bagi Putri Chandrawati hari ini? Ya, kalimat pertimbangannya bagus sekali itu Majelis Hakim ya, mengatakan bahwa tidak ada bukti-bukti mendukung. Kan sering saya katakan, kan awalnya pelecehan seksual, berubah kekerasan seksual, berubah perkosaan, berubah dibanding. Lebih hebat lagi nih, JPU-nya ngarang lagi. Ada perselingkuhan. Nah, kalimat pertimbangan bagus. Tidak ada bukti yang mendukung, apalagi lebih dari itu. Artinya, sering saya katakan, perkosaan, kekerasan seksual, ya, itu terminologi hukum, kualifikasi hukum, yang harus ada buktinya, ada berkasnya, dan berkas harus diproses, ada putusan BHT. Ini kan baru cerita sepihak, tapi kan berkembang, ya itu yang akan sesalkan. Lu sidang kok ngebahas perselingkuhan, yang terakhir muncul ya kan ada JPU. Sebelumnya kekerasan seksual, ngapain ngebahas gitu yang ada? Wong hakim itu dibatasi oleh dakwaan, dakwaannya hanya pembunuhan, ya yang lain kemudian OOJ-nya untuk Sambo dan kelompok 6. Ya ngapain ngebahas yang sifatnya kejahatan kesusilaan yang sudah dinyatakan SP3 dulu oleh Bareskrim kan. Betul. Nah sekarang ngapain dibahas gitu kan segala macam, wah keluarlah teori-teori. Nah sekarang saya bersyukur kembali hakim menjalankan tidak ada bukti-bukti untuk itu. Lagi pula ini kan dakwaannya pembunuhan, ngapain? Sering saya kata juga, ini bicara mayat, bukan bicara hasrat, apalagi syahwat. Oke. Tapi kan ada kaitannya soal motif ya. Kalau saya mengutip pernyataan dari ahli yang meringankan Verdi Sambo beberapa waktu lalu, Prof. Elvi Daniel, yang mengatakan bahwa salah satu poinnya motif ini harus jelas. Nah, tadi juga menarik dibahas juga oleh Majelis Hakim ini juga mengatakan bahwa ini motifnya bukan karena ada kekerasan seksual atau yang lainnya, tetapi ini terkait juga ada yang sesuatu yang membuat Putri sakit hati, tapi juga tidak jelas sakit hati ini seperti apa. Oke, ya dengan segala hormat saya katakan, katakanlah sekarang motif terbukti. Kalau unsur tidak terbukti gimana? Maka sebenarnya motif itu nggak penting. Yang penting itu kan dikatakan tuh dalam majelis tadi. Yang dibuktikan adalah unsur pembunuhan sama OOJ-nya. Kalau unsur telah terbukti ya sudah. Ngapain membuktikan motif gitu kan? Nah kan motifnya juga tidak ada buktinya. Kalau tadi katakanlah kekerasan seksual, pelecehan seksual itu dilakukan, ya nggak ada bukti yang mendukung. Jadi ngapain ngebahas syahwat, ya sedangkan yang dibicarakan mayat gitu. Dan itu kan berulang-ulang. Tadi saya kalau majelis membahas itu yang di awal, saya juga tertegun lah ngapain ngebahas. Tapi bagus tuh majelis mengatakan tidak ada bukti yang mendukung, ya. Nah, cuman tidak berani menyebut menyindir jaksa ya perselingkuhan, dia hanya tidak ada kekerasan seksual karena tidak ada bentuk sampai visum kan dilakukan, penjelasannya cukup panjang. Tapi kalau saya itu tidak perlu lah ya, ngapain juga atau hakim dibatasi pembunuhan. Tapi terlepas apapun ya kita masih bangganya karena diputus mati aja, walaupun memang soal mati kan kita ada perbedaan pendapat, itu urusan lain lah. Cuman terpuaskannya itu publik bahwa
kejahatan yang dilakukan oleh seorang penegak hukum yang punya pangkat tinggi harus diberikan tadi suri toladan tapi dilakukan. Oke, ada satu pertanyaan juga Kang Asep bahwa ada perkiraan bahwa apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dalam tanda kutip pernyataan dari pihak Putri Chandrawati ketika ia masih di Magelang. Nah ini apa kaitannya nanti juga dengan vonis terhadap Putri Chandrawati? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kang Asep, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan segera kembali untuk Anda.